Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmatullah, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kaum muslimin dan muslimat, pendengar setia suara mujahidin, suara Perak Jaya dimanapun anda berada, rahimani wa rahmatullah. Surah Al-Kautsar yang pernah kita bahas lagi untuk mengingatkan kepada kita semuanya, karena ilmu itu adalah harus diulang-ulang. Baik, saya akan baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Ibnu Katsir mengatakan bahwa hadhihi surah Makkiyah. Surah ini adalah surah Makkiyah. Makkiyah adalah surah atau ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum hijrah. Sedangkan Madaniyah, surah-surah atau ayat-ayat yang diturunkan kepada Nabi setelah Nabi hijrah. Qala Imam Ahmad bin Hanbal membawakan sebuah hadis yang sanadnya muttasil kepada Imam sampai Imam Malik, Anas bin Malik. Beliau mengatakan, qala hadatsana Muhammad bin Fudail an Mukhtar ibni Fadl an Anas bin Malik qala awfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Anas bin Malik menceritakan tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat menerima surah ini. Awfa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikfa'atan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sempat mengantuk, seperti tertidur sebentar, kemudian beliau bangun dalam keadaan duduk. Farafa'a ra'sahu mutabassiman. Kemudian beliau mengangkat kepalanya dan tersenyum kepada para sahabat. Imma qala lahum wa imma qalu lahu lima dahak. Ada sahabat yang bertanya, kenapa engkau tersenyum atau kenapa engkau tertawa ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, innahu unzilat alayya anifan surah. Dia mengatakan, barusan tadi turun kepada saya sebuah surah. Faqara'a, kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar. Beliau membaca surah ini sampai habis, hatta khatamaha. Faqala, kemudian setelah beliau selesai membaca surah ini, beliau bertanya, hal tadruna mal kautsar? Apakah kalian tahu apa yang dimaksud dengan al-kautsar? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya yang mengetahui. Qala, kemudian Rasulullah SAW menjelaskan, huwa nahrun, itu adalah sungai. A'tanihi Rabbi azza wa jalla, Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadaku fil jannah, di surga, alaihi khairun katsir,
pada nahar sungai itu terdapat kebaikan yang banyak. Taridu alaihi ummati yaumal qiyamah, nanti umatku akan mendatanginya pada hari kiamat. Aniyatuhu adadal kawakib, aniyahnya, bejana-bejananya itu seperti banyaknya bintang di langit. Yakhtalijul abdu minhum, ada juga yang datang tapi tertolak, datang tertolak. Fa'aqul, Nabi mengatakan, aku mohon kepada Tuhan, ya Rabb, wahai Tuhan, innahu min ummati, yang tertolak itu adalah umatku ya Rasul, ya wahai Tuhan. Fayuqalu innaka la tadri, kemudian dikatakan kepada Nabi Muhammad, engkau tidak mengetahui ma ahdatsu ba'daka, apa yang telah terjadi setelah engkau meninggal dunia. Hakadha rawahul Imam Ahmad bihadzal isnad, demikianlah Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan hadis ini dengan sanadnya. At-Tulai wa hadha siyaq an Muhammad bin Fudail an Mukhtar bin Fulful an Anas bin Malik. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya, dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dalam kitab sunannya, Sunan Tirmidzi, dan demikian juga Sunan Abu Dawud, demikian juga Sunan An-Nasa'i dalam kitab sunannya. Yang pertama, bahwa hadis ini menjelaskan tentang sebab turunnya surah ini. Dan tariqatu nuzuli hadhihi as-surah, tariqah, jalan atau cara surah ini diwahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi caranya ada banyaknya. Di antaranya Nabi ketika itu ya sebagaimana tadi agak ngantuk, kemudian berbangkit lagi. Kemudian kadang Rasulullah SAW menerima dalam mimpi, beliau menerima dalam bentuk suara lonceng yang berbunyi. Ini yang paling berat bagi beliau ya. Kadang-kadang beliau sedang duduk, kemudian seperti orang yang kena demam, jadi keringat dingin keluar karena begitu berat wahyu ini. Nah, yang kedua, Nabi SAW ketika mendapatkan kebaikan-kebaikan selalu tersenyum dengan kebaikan-kebaikan yang diberikan. Jadi dikatakan bahwa beliau inilah murah senyum, baik kepada lawan sekalipun beliau selalu senyum. Apalagi menghadapi permasalahan-permasalahan, beliau senantiasa dalam keadaan senyum. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah ini dalam rangka untuk menjelaskan tentang keutamaan umat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kebaikan yang begitu banyak. Mari kita lihat apa kebaikan yang diberikan kepada umat ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, umru ummati ma bain a'mar ummati ma baina 60 was 70. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Akan tetapi kata beliau, apabila mereka beramal maka dilipat gandakan pahalanya, bahkan melebihi dari umurnya. Di antaranya adalah ketika seseorang beribadah pada malam-malam Lailatul Qadar, maka pada saat itu Allah akan melipat gandakan pahalanya menjadi khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan. Artinya berapa tahun? 83 tahun. Kalau dia melaksanakan ibadah haji, man yahujju wa lam yaqfut wa lam yaqsut raja'a ka yaumin waladathu ummuhu. Siapa yang haji tidak rafas, mengeluarkan kata-kata yang menimbulkan syahwat, wa yaqsut, dan juga tidak fasik, raja'a ka yaumin waladathu ummuhu, dia kembali ke rumahnya seperti bayi yang baru dilahirkan, melebihi umurnya. Kemudian contoh yang lain, Rasulullah dalam sabdanya mengatakan, man shalla subhu jama'atan thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu asy-syams
fakana ka'ajri hajjin kamin. Siapa yang sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk di tempatnya, dia zikrullah, zikir, mengingat Allah sampai matahari terbit, kemudian tingginya kurang lebih 150 cm atau 1,5 meter, summa shalla raka'ataini, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka pahalanya seperti orang melaksanakan ibadah haji, sempurna. Di dalam riwayat Imam Muslim dikatakan bahwa man shalla fi jama'atin, siapa yang sholat berjamaah, wa qad asbagha al-wudu, kemudian dia telah menyempurnakan wudunya, fa shalla fi khusyuk, kemudian dia sholat dalam keadaan khusyuk, summa yadhkurullah ba'da sholat, kemudian setelah itu dia mengingat Allah, wirid yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, summan sarafa kana kayaumin waladatuhu ummuhu, kemudian dia keluar dari masjid itu seperti bayi yang baru dilahirkan. Riwayat Imam Muslim dalam kitab Sahih. Ada lagi kebaikan yang diberikan kepada umat ini, man qara'a harfan minal Qur'ani falahu ajrun wal ajru bi asyri amsalha, la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Siapa saja yang membaca satu huruf dari Al-Quran, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Satu kebaikan akan dilimpahkan, akan menjadi 10 kebaikan. Saya tidak mengatakan alif lam mim satu huruf, akan tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Kata Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih. Banyak sekali kebaikan-kebaikan yang akan diberikan kepada umat ini. Itu salah satu dari mana Al-Kawthar. Nah, yang keempat, hikmah dari hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnadnya ini adalah perkataan sahabat, hal Allahu wa Rasuluhu a'lam. Ketika ditanya apakah kamu tahu yang dimaksud dengan Kawthar, para sahabat mengatakan Allah wa Rasuluhu a'lam. Jadi hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Jadi tidak mentang-mentang tahu kemudian artinya pada saat itu dia punya pengetahuan, tapi belum jelas pengetahuan itu. Dia berani memberikan jawaban, tidak sebagaimana zaman sekarang. Ditanya jawab dia. Apalagi di televisi. Jadi banyak yang artis-artis berubah menjadi dai. Artis berubah menjadi dai. Ini kalau berfatwa bisa menyesatkan umat. Para sahabat ditanya, apakah kamu tahu dengan nahar itu? Al-Kawthar itu, sahabat mengatakan, kami tidak mengetahui, hanya Allah dan Rasulnya yang maha mengetahui. Ini tawadu'annya. Jadi betul-betul mereka ingin mendapatkan pengetahuan dari Allah dan Rasulnya. Jadi sehingga disebutkan dalam firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi wattaqullaha innallaha samii'un 'aliim. Wahai orang-orang beriman, janganlah kalian mendahulukan pikiran Anda, pendapat Anda daripada kalam Allah, demikian juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan bahwa betapa para sahabat ini tawadu terhadap firman-firman Allah Subhanahu wa taala, demikian juga sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang keenam, Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan nikmat yang sangat luar biasa kepada umat ini, umat yang beriman, umat yang taat kepada Allah dan Rasulnya, dan sebuah nahar. Disebutkan dalam riwayat yang lain adalah haud, telaga Kawthar. Disebutkan lagi dalam riwayat, man syariba fihi fala yadma'u abadan. Siapa yang telah meminumnya satu teguk saja, dia tidak akan pernah haus selama-lamanya. Jadi umat yang beriman, umatnya Nabi Muhammad dan yang taat kepadanya, maka nanti akan dapat minum di telaga atau di sungai ini. Adapun yang yahtaliju tadi, yang tertolak tadi, mereka adalah yang melakukan penyimpangan-penyimpangan setelah Nabi Muhammad SAW meninggal. Karena itu terlihat dari sabda Nabi, dia berdoa kepada Allah, ya Rabb, innahum min ummati, mereka adalah dari umatku. Kemudian Allah memberikan jawaban,
innaka la tadri, sesungguhnya engkau tidak mengetahui ma ahdatsu ba'daka, apa yang mereka lakukan setelah itu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, hadis ini merupakan sebab turunnya dari surah Al-Kautsar ini. Kita lihat sekarang makna dari surah Al-Kautsar ini. Kalau menurut pendapatnya Ibnu Katsir, wa qad istadalla bihi katsirun minal qurra ala anna hadhihi surah madaniyatun, wa katsirun minal fuqaha ala anna al-basmalah min as-surah wa annaha munazzalatun ma'aha. Banyak para qurra yang menurut Ibnu Katsir berpendapat bahwa surah ini madaniyah, diturunkan setelah hijrah. Demikian juga para fuqaha, dan mereka mengatakan bahwa bismillah itu juga bagian dari surah ini. Wa annaha munazzalatun ma'aha, bismillah diturunkan oleh Allah bersamaan dengan surah ini. Ini pendapatnya Ibnu Katsir. Kita mengetahui sendiri bagaimana Ibnu Katsir ini adalah mazhabnya adalah mazhab Syafi'i. Ibnu Katsir dengan Ibnu Qayyim ini murid Ibnu Taimiyah. Tapi Ibnu Qayyim Hambali. Kalau Ibnu Katsir Syafi'i. Sehingga dia mengatakan bahwa bismillah dalam surah Al-Fatihah itu termasuk bagian dari surah itu, ayat yang pertama. Nah, di sini pendapat beliau mengutip pendapat para ulama bahwa dia mengatakan bismillah itu juga diturunkan bersama surah Al-Kautsar. Fa amma qauluhu inna a'tainakal kautsar, adapun ayat yang pertama ini yaitu inna a'tainakal kautsar, inna sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, a'tainaka memberikan kepadamu, menganugerahkan kepadamu wahai Muhammad al-Kautsar. Sebagaimana disebutkan tadi, al-Kautsar adalah nahrun fil jannah. Demikian juga al-Kautsar adalah al-khairul katsir, yaitu kebaikan-kebaikan yang banyak, sebagaimana telah kita sebutkan dari beberapa hadis tentang kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umat ini. Kemudian ayat yang kedua adalah fasholli li rabbika wanhar, ay kama a'tainaka al-khairul katsir fid dunya wal akhirah wa min dhalika an-nahr alladhi taqaddama sifatuhu fa akhlis li rabbika salatika al-maktubah wan nafilah wa nahruka. Sini Allah Subhanahu wa taala setelah mengatakan inna a'tainakal kautsar, kemudian mengatakan fasholli rabbika wanhar. Di dalam tafsiran ini dikatakan sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan yang banyak kepadamu baik di dunia maupun di akhirat, bahkan diberikan telaga Kautsar nanti atau sungai Kautsar, maka hendaklah fa akhlis li rabbika, maka fasholli li rabbika, salatlah dengan ikhlas, dirikanlah salat dengan ikhlas li rabbika, semata-mata karena Tuhanmu. Salat di sini bukan adalah salatukal maktubah, ya salat yang 5 waktu. Demikian juga nafilah, yang nafilah. Dan ayat ini juga dijadikan sebagai hujjah bahwa tentang salat masyru', yaitu salat Idul Adha. Jadi disyariatkanlah salat Idul Adha. Karena di situ dikatakan wanhar, maka salatlah dan berkorbanlah, wanhar. Tapi secara umum ayat ini menjelaskan tentang berkorban, yaitu baik korban dengan harta maupun berkorban dengan tenaga, pikiran, demikian juga berkorban dengan berbagai macam apa yang dimiliki demi izil Islami wal muslimin. Nah, wanhar fa'budhu wahdahu la syarikalah, wanhar ala ismi wahdahu la syarikalah. Ini juga memberikan pelajaran bagi kita, ketika berkorban hendaklah betul-betul kita menyebut asma Allah, menyebut bismillahi Allahu Akbar pada saat kita menyembelih hewan korban. Sebentar lagi kan kita masuk akan kedatangan Idul Adha, Idul Kurban. Jadi pada saat kita menyembelih, maka hendaklah kita mengucapkan bismillahi Allahu Akbar. Barulah sembelihan kita akan
menjadi syar'i. Jangan sampai menyembelih karena bulan. Apalagi menyembelih untuk dipersembahkan kepada, misalnya ketika itu dia dalam keadaan sakit, kemudian dia bernazar, saya menyembelih ini, nanti saya hadiahkan ini kepada kuburan ini atau makam ini, keramat ini. Itu semuanya tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala tegas mengatakan dalam firman-Nya, "Wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismu 'alaihi wa innahu lafisq." Janganlah kamu makan sesuatu yang ketika penyembelihannya tidak disebut asma Allah, tidak disebut bismillah. Oleh karena itulah kalau kita ragu-ragu, kita pergi ke suatu tempat yang dimana komunitas muslim di situ adalah sedikit, maka hendaklah kita berhati-hati. Kalau kita ingin misalnya ingin memakan daging, kita pastikan betul bahwa daging itu disembelih dengan cara yang syar'i. Kalau tidak, maka kita pilih yang tidak disembelih. Apa yang tidak disembelih? Ikan. Ikan kan nggak perlu disembelih. Jadi kata Rasulullah dalam sebuah hadis, "Uhillat lana maitatani wa damani." Dihalalkan bagi kita 2 bangkai dan 2 darah. 2 bangkai ini adalah as-samaku wal jarad, ikan dan belalang. 2 darah adalah al-kabid wa tihal, hati dan limpah. Ini dihalalkan bagi umat ini. Sedangkan ikan, demikian juga belalang tidak perlu disembelih gitu ya. Nah, jadi ayat yang kedua ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwa tentang kewajiban kita melaksanakan ibadah sholat al-maktubah yang 5 waktu, demikian juga yang sunah-sunah sebagaimana sunnah muakkadah, demikian juga sunnah-sunnah rawatib ya. Sunnah rawatib yang sudah ditentukan dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian kita dianjurkan untuk senantiasa berkorban. Ini khususnya nanti pada saat datangnya Idul Adha, dan secara umum berkorban dengan harta kita, dengan tenaga kita, dengan pikiran kita demi izil Islam wal muslimin. Kemudian yang terakhir, ayat ini menjelaskan tentang inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini juga ada sebab turunnya. Pada saat ibnu Rasulullah SAW Ibrahim putra Rasulullah SAW tufiya, meninggal dunia. Nah, pada saat itu orang-orang jahiliyah mengatakan laqad abtara Muhammad telah terputus, maksudnya keturunannya. Jadi satu kebanggaan bagi mereka dari bangsa Arab pada saat itu kalau memiliki anak laki-laki. Itu sampai dikelilingkan di Ka'bah sampai 7 kali dibawa keliling. Tetapi pada saat anaknya lahir perempuan, wa idza busyira ahlum bil untha, yani muswaddan wajhuhu. Apabila mereka melahirkan anak-anak wanita, maka di sini wajahnya mulai menghitam dan penuh dengan rasa malu. Sehingga ada yang begitu lahir langsung dibawa ke Sahara, ke padang pasir, kemudian dikubur. Ada juga yang umur 1 tahun, ada yang umur 2 tahun itu dikubur hidup-hidup pada saat itu. Karena mereka takut dan merasa malu kalau punya anak perempuan, karena dianggap perempuan ini adalah akan mendatangkan sial pada saat itu. Sehingga kalau lahir laki-laki, ini suatu kebanggaan. Nah, ketika putranya Rasulullah SAW yang namanya Ibrahim ini meninggal dunia, mereka mengatakan abtar Muhammad, telah terputus Muhammad ini, tidak punya keturunan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jawaban, inna syani'aka, sesungguhnya urusanmu lah yang abtar. Maksudnya apapun yang mereka lakukan tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Abtar, terputus. Ini terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala sekali lagi memberikan jawaban di sini bahwa yang abtar bukan karena putus anak itu, tetapi yang abtar di sini adalah karena mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini sebagai mukadimah yang kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Barangkali ada yang ingin bertanya atau silakan. Kalau ada yang menambahi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini menyangkut tentang hewan kurban, Ustaz.
Ya, kita ini sudah mendekati Idul Adha, jadi saya bertanyakan. Misalnya saya Ustaz, anak saya kan masih kecil, dia belum balik. Kalau misalnya saya ikutkan juga kurban, apa itu bisa? Atau yang kedua, orang tua saya kan sudah tidak produktif, artinya sudah tidak menghasilkan uang, tapi saya menginginkan uang saya, tapi saya masukkan juga orang tua saya di situ. Apakah ini dibolehkan tentang ini? Iya, jadi berkorban ini sangat dianjurkan sekali. Jadi disebutkan man lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang punya rezeki, ya, kelapangan rezeki, kemudian dia tidak berkorban, maka jangan sampai dia mendatangi tempat sholat kami, katanya. Artinya sangat penting sekali tentang berkorban di sini. Jadi likulli usratin yakfi bi syatin wahidin. Jadi cukup satu kambing itu untuk satu keluarga, gitu ya. Jadi cukup satu kambing untuk satu keluarga. Kalau seandainya dia punya kelebihan banyak, ya dia bisa beli yang lebih besar lagi, beli sapi, gitu ya. Jadi kemudian nanti apakah itu cukup untuk keluarga? Cukup. Jadi mencukupi. Atau mungkin saya kepingin ini khusus untuk orang tua saya, misalnya saya korban satu, boleh atau tidak? Boleh. Untuk anak saya boleh, gitu ya. Jadi ini masuk dalam bab at-ta'awun bil khair, yani saling tolong-menolong dalam kebaikan, apalagi adalah keluarga kita. Sebenarnya kalau kita sudah satu, ini sudah mencukupi bagi kita, ya. Jadi tidak harus setiap orang satu kambing, satu orang satu kambing, gitu ya. Jadi hari ini saya berkorban misalnya untuk keluarga, itu sudah cukup. Baik. Yang lain? Pak subuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah mengetahui antara ekonomi dan manusia. Yang saya tanyakan di sini, yang mana lebih duluan timbul di dunia ini? Apakah ekonomi, apakah manusia lebih duluan? Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini menyebut presiden ini. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, jadi ketika akan menciptakan manusia, sudah alam ini sudah diciptakan lebih dahulu. Sudah disediakan semua yang ada, gitu ya. Jadi untuk keperluan manusia sudah disediakan lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi Adam alaihissalam diturunkan ke bumi ini, ekonomi sudah ada, gitu ya. Jadi semuanya juga sudah ada, siap semuanya, siap dinikmati, siap dicari, gitu ya. Jadi ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya, ya, untuk memperhatikan masa depan anak-anak kita, gitu ya. Jadi kita siapkan itu yang terbaik, ya. Sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa, ya. Dalam surah An-Nisa ayat berapa? 19 mungkin. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim wal yattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida, ya. Wal yaqulu qawlan sadida. Saya lihat dulu di dalam surah An-Nisa, ya. Jadi hendaklah di antara kalian khawatir kalau meninggalkan anak-anaknya dalam keadaan lemah. Nah, di sini mbak, ya, lemah imannya, lemah ekonominya, gitu ya. Jadi kalau bisa kita siapkan terlebih dahulu, kita meninggal dunia, mereka sudah ada yang mau dimakan lagi, ya. Itu lebih baik bagi kita ketimbang kita meninggalkan mereka tidak memiliki apapun, ya. Ayat berapa? Ayat 9. Ayat 9. Dan hendaklah takut
kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Jadi siapkan dulu, baru kita nanti memberikan wasiat kepada anak-anak kita. Jadi itu yang terbaik. Kalau nggak punya, kita siapkan apa? Ilmu dia. Kita siapkan ilmu, kita pastikan bahwa anak-anak kita nanti setelah kita meninggal dunia, mereka telah memiliki ilmu. Khususnya adalah bagaimana mereka, pengetahuan mereka terhadap Allah. Sebagaimana pesan Nabi siapa? Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Ma ta'buduna min ba'di, apa yang kamu sembah nanti setelah aku meninggal dunia? Mereka mengatakan na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahidan wa nahnu lahu muslimun. Kami akan menyembah Tuhanmu, Tuhannya Nabi Ibrahim, Tuhannya Nabi Ishak, Tuhannya Nabi Ismail ya. Jadi ini yang terbaik bagi kita. Terbaik kita meninggalkan anak-anak kita ya, memiliki harta bagus, memiliki ilmu bagus, tapi kalau harta nggak punya, ilmulah yang kita tinggalkan. Baik. Insyaallah cukup kajian kita pada sore malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita ke jalan yang benar, mengampuni dosa-dosa kita, kedua orang tua kita, demikian juga memberikan kesembuhan kepada saudara-saudara kita yang sedang menderita sakit, dan kita semuanya diwafatkan dalam keadaan husnul khotimah, dan kita dimasukkan min zumrati ahli al-jannah, kita dimasukkan ke dalam golongan orang yang mendapatkan surga dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.